Oke, relasi kongruensi, relasi yang kedua ya. Jadi ini relasi eh, yang ketiga sebetulnya ya. Yang pertama kemarin ada relasi kesamaan, itu sudah kita bahas dari awal untuk kesamaan. Yang paling kuat relasi kesamaan. Nah, ini relasi kongruensi yang ketiga. Kalau kemarin kita punya relasi ekivalensi, yaitu lebih lebih lemah daripada kesamaan ya. Relasi kongruensi ini lebih lemah lagi dibanding relasi kesamaan atau relasi ekivalensi kemarin. Oke, definisinya seperti ini. Matriks A dan B dikatakan kongruen jika dan hanya jika dapat ditemukan matriks P non singular sehingga B sama dengan P transpos AP. Jadi di sini lebih spesifik. Kalau relasi ekivalensi kemarin di sini matriksnya bebas, di sini juga bebas, artinya masih matriks non singular ya, matriks non singular, nggak ada hubungan antara matriks P dan Q-nya di sini ya. Tapi sekarang di sini matriks yang di sebelah kiri ini adalah transposnya sebelah kanan ini gitu. Nah, kalau kita bisa membuat relasi seperti ini, kesamaan seperti ini, maka A dan B kita katakan eh, kongruen. Ya, A dan B kita katakan kongruen. Jadi Anda perhatikan di sini jika ini kita ambil sebagai matriks Q-nya, ya, matriks Q-nya gitu, yang lain ya, maka jelas di sini relasi kongruensi di sini memenuhi eh, definisi relasi ekivalensi kemarin. Jadi sebuah matriks yang kongruen itu pasti ekivalen. Ya, pasti ekivalen. Nah, berikutnya di sini adalah eh, contoh ya. Kita perhatikan di sini kita mempunyai suatu matriks A sama dengan 1, 2, 0, 2, 8, 0, 0, 0, 3. Ya. Anda perhatikan di sini matriks berukuran 3 kali 3 atau berordo 3 di sini. Nah, tunjukkan apakah A itu kongruen dengan matriks diagonal. Ya. Kita suruh menunjukkan di mana di sini matriks diagonalnya itu bebas, tidak apa namanya, tidak ditentukan. Yang penting matriks diagonal. Oke. Nah, relasi yang apa namanya kita gunakan dalam mencari matriks yang ekivalen kemarin itu dapat kita gunakan lagi seperti kemarin. Di sini Anda perhatikan di sini kita susun sekarang matriks A-nya itu di sebelah kanan dan di sebelah atasnya di sini matriks I. Jadi matriks A yang kita punya di situ, ini matriks I-nya, ini matriks I-nya. Anda perhatikan di sini, ini matriks ini akan kongruen itu tidak akan terjadi kalau matriks A-nya di sini itu tidak bujur sangkar, ya kan? Karena nanti matriks ini, matriks yang di atas di sini nanti harus transposnya di sini. Gitu. Kalau nanti tidak bujur sangkar ya nggak akan mempunyai hubungan transpos sebetulnya. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini kalau kita akan membawa matriks A ini menjadi bentuk diagonal, maka berarti dua ini harus kita nolkan, dua ini juga harus kita nolkan kan. Nah, nah kita pertama kali kita akan mengenalkan yang ini dulu. Dua ini akan kita nolkan, maka karena ini harus nol, maka relasinya apa namanya operasinya di sini kita pilih H21 kurung min 2. Artinya baris kedua ya, akan kita tambah dengan min 2-nya baris pertama. Jadi 2 dikurangi 2 karena di sini min 2 kali 1 ya kan, min 2 kali 1. Nah, sehingga relasinya Anda perhatikan, hasilnya di sini Anda perhatikan baris pertama di sini tetap, ini tetap, baris ketiga juga tetap di sini.
Ya. Nah, baris kedua, Anda perhatikan 2 ditambah 1 kali min 2, 0 ya. 0. 8 dikurangi 4. 4, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 2, min 2, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0, 0. Nah, jadi Anda perhatikan sekarang baris kedua sekarang 0, 4, 0, min 2, 1, 0. Gitu ya. Baris yang pertama, matrik yang di atas tetap di sini. Di atas tetap. Oke, selanjutnya di sini agar ini menjadi diagonal, nah 2 ini akan kita nolkan. 2 ini akan kita nolkan. Nah, agar yang lain itu tidak berubah menjadi tidak nol lagi, Anda perhatikan di sini sudah nol ya. Nah, maka kita akan mengoperasikan di sini dengan operasi ini, K. K21 min 2. Jadi, K21 min 2, Anda perhatikan di sini, kalau K21 min 2, maka di sini nanti 0 dikurangi 2 sama dengan min 2, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0, 0, kemudian sini 2 dikurangi 2, di sini nanti 0, 4 dikurangi 0, tetap 4, 0 dikurangi 0, 0. Sehingga nanti baris kolom kedua, Anda perhatikan sama dengan min 2, 1, 0, 0, 4, 0. Kolom yang pertama tetap, kolom yang ketiga tetap. Nah, sehingga Anda perhatikan sekarang matrik A itu sekarang berubah menjadi bentuk diagonal, ya, bentuk diagonal. Nah, Anda perhatikan di sini hasilnya matrik yang di atas sama matrik yang di sebelah kanannya di sini. Kalau ini saya sebut sebagai P transpose, ya, atau kalau ini saya sebut P, itu ini P-nya, ya, ini P. Anda perhatikan di sini, ini adalah P transpose-nya dari ini, ya kan? 1 min 2 kosong, 1 min 2 kosong, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1. Jadi Anda perhatikan di sini kolom matrik dari ini sama dengan baris matrik ini, ya kan? Nah, sehingga di sini kalau ini saya sebut dengan P, maka ini P transpose. Nah, sehingga hubungannya di sini adalah B sama dengan P transpose AP, atau A kongruen dengan matrik D dengan elemen diagonal 1, 4, 3. Ya, 1, 4, 3. Oke, itu ya. Itu adalah sebuah apa namanya, matrik yang kita sebut sebagai matrik diagonal. Jadi saudara seandainya nanti saudara mengenakan operasi elementer lagi, ya, operasi elementer lagi yang membuat ini tetap diagonal, ya, tetap diagonal, maka saudara akan mendapatkan hasil yang berbeda, ya, hasil yang berbeda. Nah, jadi di sini tidak mesti diagonalnya di sini 1, 4, 3. Saudara bisa menemukan yang lain, gitu, bukan yang lain. Oke. Itu saya kira untuk yang pertama, contoh yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita perhatikan sekarang. Misalkan di sini kita punya A, matrik 1, 0, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 3. Kita perhatikan. Tunjukkan apakah A kongruen dengan bentuk diagonal. Kita suruh menunjukkan, berarti suruh mencari matrik yang apa namanya, non singular, yang bisa katakan P, sehingga P transpose kali A nanti kali P sama dengan matrik diagonal. Ya. Jadi kalau di sini diminta untuk membawa ke bentuk kanonik, ya berarti dilanjutkan ke bentuk kanonik, gitu. Bentuk kanonik.
kita coba jalankan. Ini. Matrik A di sini, kita tulis di sini, kemudian matrik I-nya di sini. E. Nah, kita akan membawa menjadi bentuk diagonal matrik A-nya ini. Jadi 3 ini akan kita nolkan, 2 akan kita nolkan, 3 ini kita nolkan, yang ini kita nolkan ya. Oke, Anda perhatikan di sini. Nah, kalau baris pertama di sini sudah baik, ada elemen angka 1 begini, maka lebih baik kita kenakan operasi elementer dengan baris pertama. Sehingga kita untuk menolkan ini, Anda perhatikan, saya akan kenakan operasi H31 min 3. Jadi baris ketiga, saya tambah dengan min 3-nya baris pertama. Jadi 3 ditambah 1 kali min 3. 2 ditambah 0 kali min 3. 3 ditambah 3 kali min 3. 0 ditambah 1 kali min 3. 0 ditambah 0 kali min 3. 1 ditambah 0 kali min 3. Anda perhatikan di sini yang berubah nanti hanya baris ketiga. Ya. Jadi Anda perhatikan baris pertama tetap, baris kedua tetap ya di sini. Matrik yang di atas juga tetap karena kita operasi elementer H. Nah, sehingga baris ketiga sekarang isinya di sini adalah 3 min 3 min 0 ya. 2 min 0 ya, tetap 2. 3 min 9 ya. Min 6 ya, min 6. Kemudian 0 min 3 min 3, 0 min 0 0, 1 min 0 tetap 1. Jadi baris ketiga sekarang 0 2 min 6 min 3 0 1 ya. Ya. Nah, oke. Sekarang sudah menjadi 0. Ini kolom yang pertama, yang 2 0. Nah, sekarang baris yang ketiga untuk kolom yang kedua ini 0 ini, 2 ini akan kita nolkan. Oke. Nah, perhatikan di sini operasi yang kita kenakan di sini. Saya kenakan dulu di sini kolom dulu ya. Kita kenakan kolom dulu agar ini 0. Ini 0 dulu. 0 dulu ya. Berarti kita pakai operasi elementer kolom. Nah, perhatikan kalau di sini tadi H31 maka kita kenakan K31. Nah, K31. Nah, kalau K31 maka nanti berarti 0 min 3, jadi min 3 nanti 0 min 0, 1 min 0, 3 min 3, 2 min 0, min 6, min 0. Jadi hasilnya Anda perhatikan ini. Nah, jadi sekarang kita dapatkan kolom yang pertama ini tetap, kolom yang kedua juga tetap. Ya, kolom yang ketiga Anda perhatikan ini min 3, ya, min 3, 0, 1, 0, 2, min 6. Ya. Anda perhatikan karena di sini sudah 0, dioperasikan dengan yang kolom ketiga akan tetap. Oke. Jadi ini matrik yang di belah kanan tetap di sini nggak berubah. Oke. Nah, selanjutnya Anda perhatikan kita tinggal akan mengenalkan untuk 2. Sekarang kita akan mengenalkan yang kolom ketiga dulu. Kolom ketiga ya, baris kedua ini. 0 ini, 2 ini akan kita nolkan. Ya. Caranya di sini kita kenakan operasi K32 min 2. Jadi agar ini 0, maka kita operasikan dengan kolom kedua ini. Ya. Dengan menambahkan min 2-nya kolom kedua. Ya. Jadi kolom ketiga saya tambah dengan min 2-nya kolom ketiga. Ya, jadi di sini kolom pertama nanti tetap, kolom kedua tetap, kolom ketiga yang berubah. Oke, kita perhatikan sekarang. Karena operasinya min 2 berarti min 3 ditambah 0 kali min 2, tetap min 3. 0 ditambah 1 kali min 2, jadi min 2 ya. Kemudian 1
ditambah 0 kali min 2 tetap 1. Kemudian, oh maaf yang ini ya. Yang ini maaf. Kita ulangi ya. Oh, ya udah bener nih ya. 0 ya. 0 dikurangi 0, ditambah 0 kali min 2 tetap. Kemudian 2 ditambah ditambah 1 kali min 2 hasilnya 0 ya. Kemudian 6 min 6 ditambah 2 kali min 2 berarti min 6 min 4 min 10. Jadi kolom ketiga jadi min 3 min 2 1 0 0 10 ya. Sekarang ini 0 semua. Nah sekarang tinggal kita mengenalkan angka 2 ini. Nah saya akan menggunakan operasi elementer baris H32. Baris ketiga saya tambahkan min 2-nya baris kedua. Baris kedua. Sehingga kita perhatikan di sini baris pertama nanti tetap, baris kedua tetap. Nah, baris ketiga ini nanti yang berubah. Nah, perhatikan kalau operasinya adalah min 2 berarti 0 ditambah 0 kali min 2. Nah, maaf ini di sini ya. 0 ditambah 0 kali min 2 hasilnya 0 ini. Kemudian 2 ditambah 1 kali min 2 hasilnya 0 ya. Min 10 ditambah 0 kali min 2 tetap min 10. Kemudian min 3 ditambah 0 kali min 2 tetap min 3. 0 ditambah 1 kali min 2 hasilnya min 2 ini. Kemudian 1 ditambah 0 kali min 2 tetap 1. Nah, kita perhatikan sekarang matriks A ini sudah bentuk diagonal. Nah, bentuk diagonal. Nah, karena dia bentuk diagonal, ya, maka sudah seperti yang diinginkan. Nah, Anda perhatikan di sini pun kita mempunyai sebuah matriks yang di atas. Anda perhatikan di sini transposnya yang di sebelah kanan. Kolom pertama sama dengan baris pertama, ya kan? Kolom kedua sama dengan baris kedua, kolom ketiga sama dengan baris ketiga. Nah, jadi kalau ini P, ini kasih nama P, maka ini adalah P transpos. Nah, sehingga kita dapat hubungan di sini matriks D ini D sama dengan P transpos AP, atau matriks A biasa disebut dengan kongruen dengan matriks diagonal. Gitu. Ya, Anda perhatikan di sini tadi untuk mendapatkan bentuk transpos, ya bentuk transpos di sini. Di sini seharusnya Anda sudah bisa melihat tadi. Agar saya mulai contoh yang kedua tadi ya, agar saya mendapatkan matriks ini transposnya, Anda perhatikan ini transposnya kan juga kan, ini transposnya juga. Nah, karena saya pengen ini nanti transposnya ini, Anda perhatikan saya mengenakan operasinya di sini adalah kalau habis H31 min 3, maka saya mengenakannya di sini K31 min 3, sepasang, ya kan? Nah, kalau saya kenakan lagi di sini K32 min 2, maka saya harus kenakan lagi H32 min 2. Jadi kalau habis K harus H. Kalau habis H harus K. Jadi sepasang-sepasang Anda mengenakan operasi elementernya. Gitu. Jadi tidak boleh seperti waktu ekivalensi kemarin, itu kita bebas. Tapi karena di sini kita punya tujuan, ya, punya tujuan agar matriks ini dan ini nanti mempunyai hubungan transpos, maka kita kenakan operasi elementer sepasang-sepasang. Gitu. Oke, ya. Jadi di sini kalau saya tuliskan, di sini untuk mendapatkan matriks P, maka kenakan operasi elementer sepasang. Artinya
Kalau saya habis H, I, J, maka nanti pasangannya pasangannya nanti harus dengan KJ gitu ya, KIJ. Begitu seterusnya ya. Kalau habis KIJ ya pasangannya HIJ. Itu cara mengenakan operasi elementernya agar kita dapatkan yang apa namanya yang kongruen ini. Oke. Ini jadi kita dapatkan matrik P ya, matrik D ya yang sudah eh, kita peroleh matrik P-nya yang ini mempunyai hubungan transpos gitu. Nah, kalau seandainya kita pengen melanjutkan operasi ini dengan sehingga kita mendapatkan matrik D yang lain, maka mengenakan operasinya pun harus sepasang-sepasang. Ya, harus sepasang agar ini menjadi matrik yang saling eh, mempunyai hubungan transpos. Ya, caranya gimana? Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Jadi misalkan kita akan lanjutkan. Nah, misalkan saya kenakan di sini H3 seperlima. Ya, dibagi 5. Jadi kolom ketiga, baris ketiga saya bagi 5. Hasilnya ini kan. Nah, ini tadi dari sini. Saya lanjutkan ya. Baris ketiga saya bagi 5. Nanti kolom ketiga juga harus saya bagi 5. Gitu. Nah, perhatikan. Ini baris ketiga saya bagi 5. Hasilnya ini. Ya. Kemudian pasangannya K3 seperlima, ini kan H3 seperlima ya. Maka pasangannya K3 seperlima. Maka di sini kolom ketiga juga harus saya bagi 5. Nah, sehingga saya dapatkan seperti ini. Nah, relasi matrik yang kita peroleh ternyata di sini adalah matrik kanonik. Ya, ini matrik kanonik. Ya. Ini matrik ini transposnya matrik ini atau matrik ini transposnya matrik ini. Jadi mempunyai hubungan transpos tetap. Ya. Nah, itu cara kalau kita mau membawa ke bentuk kanonik. Jadi kita bagi dengan apa namanya 5 di sini kita bagi 5. Ya. Jadi jangan dibagi 10 ya, cuma dapat operasi sekali nggak bisa. Nanti hubungannya tidak transpos di sini sama sini kalau kita bagi 10. Untuk mendapatkan min 1 ya. Nih untuk mendapatkan ini min 1 kan bisa dibagi 10 kan. Tapi nggak bisa begitu karena kalau kita bagi 10 operasi sekali sudah beres. Nah, kalau operasi sekali sudah beres maka matrik yang ini tidak transpos matrik yang ini gitu. Jadi operasinya harus sepasang ya. Harus sepasang. Ini Ya, K31. saya Intinya bingungnya yang bagian mana yang dikali, Pak. Dikali sama ditambah itu yang mana aja? Atasnya atau bawah tengah? Kurang paham. yang operasi K itu berarti operasinya itu adalah operasi kolom, ya kan? Kalau H itu berarti operasi baris, gitu. Nah, kalau ini misalkan K31 min 3 itu kolom ketiga ditambah dengan min 3-nya kolom pertama. Ya, atau yang ini kita contohkan ini sama ini ya. Ini ya, biar satu halaman maksud saya. K32 min 2 itu artinya kolom ketiga ditambah dengan min 2-nya kolom kedua. Jadi kolom ketiga ini ditambah dengan min 2-nya kolom kedua. Kita perhatikan di sini. Ini min 3 ya. Min 3 ditambah dengan 0 kali min 2. Hasilnya min 3. Betul ya? Yang ini sekarang 0 ditambah dengan 1 kali min 2. Berarti min 2. Tuh. Kemudian 1 ditambah 0 kali min 2. Sama dengan 1. Tetap ya. Kemudian berikutnya 0 ditambah 0 kali min 2. 0. Kemudian 2 ditambah 1 kali min 2. Berarti 2 dikurangi 2 kan? 0 di sini. Sekarang min 6 ya,
ditambah dengan 2 kali min 2. Berarti min 6 ditambah min 4. Atau min 6 min 4. Berarti min 10. Ya. Min 10. Gitu. Paham yang itu? Gimana? Nah, kalau H sama saja. Nah, kalau H berarti baris sekarang. Nah, kalau yang tadi K kan, nah sekarang baris. H32 berarti baris ketiga ditambah dengan min 2-nya baris kedua. Nah, ini baris ketiga, ini baris kedua. Anda perhatikan operannya 2 ya, berarti 0 ditambah 0 kali min 2, hasilnya 0. 2 ditambah 1 kali min 2, berarti 2 min 2 ya, berarti ini 0. Min 10 ditambah 0 kali min 2, tetap min 10. Kemudian min 3 ditambah 0 kali min 2, min 3. Kemudian 0 ditambah 1 kali min 2, berarti min 2. 1 ditambah 0 kali min 2, tetap 1. Nah, jadi di sini untuk yang H, yang berubah adalah baris yang ketiga. 0, 0, min 10, min 3, min 2, 1. Atau seperti kemarin Anda jumlahkan dulu di luar, nggak masalah. Jadi baris kedua Anda tulis dulu, baris ketiga Anda tulis, kemudian baris kedua Anda kalikan min 2 ya, jumlahkan. Udah seperti itu hasilnya nanti gitu. Oke. Ada lagi mungkin silakan kalau ada